Halo Capricorn, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kelanjutan cinta kalian ya. Jadi ini adalah timeless atau bersifat abadi ya. Bisa berlaku kapan saja. Jadi kalau kamu menonton video ini berarti itu sedang kalian sedang menuju ke titik yang saya bacakan. Insya Allah ya, kita doakan aja. Kita aminkan, semoga ini diijabah. Oke, kalau yang negatifnya tolong dijadikan motivasi aja atau apa ya, acuan untuk kamu bisa melangkah dengan hati-hati ke depan gitu ya, antisipatif lah ya. Oke, kalau kamu ingin personal reading untuk saya bacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini atau di kolom deskripsi ya. Kita akan melakukan personal reading ya, antara saya dengan Anda sendiri ya, dan itu berbiaya ya. Oke, kita sesuaikan dengan kondisi kalian, kondisi keuangan kalian. Oke. Di sini ada 10 kartu ya, dengan bantuan kartu bottom of the deck sebagai pelengkap atas pembacaan, dan di bottom of the deck adalah pesan semesta untuk kamu ya. Oke, saya bacakan dulu. Oke, pertama King of Cups. Saya melihat di sini beberapa dari kalian ya, karena ini energi umum jadi sesuaikan ya. Beberapa dari kalian ini tidak terpaku pada gender, jadi bisa laki-laki bisa perempuan. King of Cups. Mungkin kalian ini saat ini sedang menahan segala keinginan kalian ya. Kalian penuh kehati-hatian ya. Kalian semakin dewasa berpikir di sini. Jadi segala sesuatu yang menyangkut dengan keinginan kalian atau apapun yang datang, kalian lebih apa ya, menahan gitu ya, untuk kalian tidak mau tergesa-gesa mengambil keputusan gitu, atau menerima sesuatu atau melakukan sesuatu gitu. Kamu sudah menjadi apa ya, pribadi yang semakin dewasa memaknai hidup ini gitu ya. Jadi dalam hal cinta, karya ataupun keuangan, kalian tuh lebih banyak apa ya, mengikuti atau menata diri kalian, mengikuti konsep hidup gitu. Jadi kalian tuh punya konsep hidup yang sudah tertata gitu ya. Kalian sudah menyusun konsepnya. Jadi kalian sudah tahu kemana arah yang harus kalian pilih dan mana yang harus kalian abaikan gitu. Wheel of Fortune. Wow, ini keren ya. Sudah beberapa kali Capricorn ini selalu, setiap kali saya shuffle kartunya selalu dapat Wheel of Fortune. Kalian adalah orang-orang yang beruntung ya. Zodiak yang paling beruntung, karena kalian tuh beberapa kali saya baca selalu dapat ini kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kan tentang keberuntungan ya. Jadi kamu nantinya akan digulirkan oleh semesta. Jika kamu berada di bawah saat ini, di titik terendah kamu, suatu saat nanti ya, kelanjutannya ya, kalian akan mendapatkan keberuntungan secara finansial, karir maupun jodoh gitu. Beberapa dari kalian akan bertemu dengan jodoh kalian gitu ya. Pokoknya apapun yang kalian impikan, di sini ada The Star juga. Jadi akan sesuai dengan harapan-harapan kalian, impian-impian kalian. Masa depan kalian itu semakin cerah, semakin happy gitu ya. Beberapa dari kalian di sini di di Hierophant ya, di Hierophant ada perbedaan agama, usia, ada perbedaan suku, ada perbedaan apa, tempat tinggal, jarak yang jauh ya, atau perbedaan pendapat atau perbedaan pola pikir, taraf hidup ya. Di sini ini sangat mempengaruhi hubungan kalian. Tapi dan itu ya cukup membebani pikiran kalian ya. Jadi kalian tuh kayak merasa ada yang kurang pas gitu, ada yang kurang memuaskan dalam hubungan ini ya. Ada perbedaan apa ya, visi dan misi kali ya, atau karakter ya. Ada yang LDRan, ada yang lebih tua di sini atau lebih muda. Ada yang ya berbeda pola pikir ya, berbeda pandangan, sehingga sering menimbulkan masalah gitu. Tetapi kalian akan berusaha keras untuk saling menyatukan gitu ya, menyatukan pendapat, menyatukan hati dan pemikiran ya. Karena ada kartu positif di sini tentang Wheel of Fortune ya. Ini penyatuan ya. Jadi jangan khawatir, ke depan itu apapun yang berbeda di antara kalian akan disatukan. Cuman kalian saja yang masih ragu gitu, masih takut gitu, karena kalian pernah mengalami yang namanya trauma gitu ya, masa lalu, traumatik masa lalu, dan tanpa kalian sadari di saat kalian masih stagnan dengan pikiran-pikiran kecewa kalian ini ya, disitulah semesta sedang apa ya, menunggu gitu ya, menunggu kamu ya, untuk memberikan kamu jalan, atau kalau dalam hal cinta kamu sudah ditunggu oleh seseorang.
yang dikirim semesta gitu. Cuman kamu belum menyadari itu. Mungkin saat ini sudah ya, beberapa dari kalian tuh sudah mungkin sudah mengalami yang namanya putus asa gitu ya, kesedihan karena masa lalu gitu ya. Cobalah dibuang dulu energi negatif kalian itu ya. Di sini ada Two of Wands ya. Jadi satukan hati kalian, satukan pemikiran kalian, satukan hati, pikiran dan rasa kalian itu ya. Kerjasamakan dia supaya apa ya? Cobalah untuk menetralisir cara pikir Anda, cara pandang Anda ya, supaya kalian bisa menentukan atau apa ya, menatap lebih jauh ke depan dan lebih positive thinking gitu untuk mengambil tindakan atau ya membuka jalan baru untuk kamu itu. Ya kamu harus siap gitu, harus menghapus dulu masa lalu kamu yang toksik itu gitu, baru kamu bisa memilih jalan yang paling terbaik untuk kamu pilih. Kalau kamu masih membawa trauma kamu ya, atau masih stuck di keraguan kamu ya, kamu kurang yakin dengan kebaikan yang akan datang sama kamu, otomatis itu kebaikan itu tidak akan masuk dalam hidup kamu ya. Jadi coba netralkan pikiran kalian dulu ya, healing dulu ya. Saya lihat di sini beberapa dari kalian sedang di masa healing, proses healing, penyembuhan ya, tapi masih kacau. Jadi karena yang saya sudah bilang tadi ya, itu sebabnya kamu stagnan. Tapi karena ada Wheel of Fortune di Star ya, jadi saya rasa kalian akan baik-baik saja gitu. Jadi apapun yang kamu yakini itu yang akan terjadi. Jadi yakinilah hal-hal yang positif untuk kamu. Kalau kamu masih terbawa dalam ketakutan masa lalu ya, atau ya otomatis kan kamu memblok diri kamu, hanya stagnan di masa itu aja, di situasi seperti itu aja. Kamu yang menciptakan situasi kamu sendiri. Tapi kalau kamu berusaha melepas dari situ, kamu yakin bahwa mungkin ini sudah harus terjadi, saya harus bersiap untuk kalau ini sudah berakhir, berarti memang sudah harus diakhiri ya. Ya udah, gak usah saya pikirkan lagi. Itu kan semakin kamu pikirin, semakin menjadi beban dalam pikiran kamu ya. Itu menyiksa diri. Dan itu menutup atau memblok kamu dari apa ya, hadiah yang akan diberikan semesta gitu. Memblok kamu dari penyambutan hal-hal baik yang sedang menanti kamu gitu ya. Jadi cobalah satukan pikiran, logika kamu dengan hati kamu gitu, dan perasaan kamu. Jadi gunakan logika ya, supaya kamu bisa mengendalikan hati dan perasaan kamu. Karena hati dan perasaan tuh kadang suka terbawa oleh apa ya, rasa takut gitu, kekhawatiran yang berlebihan. Tapi kalau kalian memakai logika mikirnya, kalian akan cepat keluar dari situasi pasif itu gitu ya. Dan di sini ada Six of Wands ya. Six of Wands menandakan bahwa akan datang seseorang, atau kalau kamu dalam karir dan keuangan ya, ini tuh sebuah kemenangan yang akan kamu capai gitu ya, peningkatan karir atau pencapaian finansial yang cukup luar biasa gitu. Kalau kamu dalam sebuah persaingan atau kompetisi, kamu akan memenangkannya gitu, kamu akan jatuh sebagai pemenang gitu. Jadi kalau untuk dalam urusan percintaan, di sini kamu akan didatangi oleh seseorang yang kamu harapkan gitu ya. Di sini beberapa dari kalian ya, Six of Cups, ini tentang masa lalu. Kalau kalian yang masih menginginkan cinta masa lalu kamu, dia akan datang ya untuk kamu, dia akan kembali untuk kamu. Beberapa dari kalian memang kalian ditakdirkan berjodoh dengan orang di masa lalu ya, karena dia akan datang, ada Knight of Cups di sini. Jadi dia akan meminta rekonsiliasi. Jadi hubungan ini nantinya akan membawa kamu kepada apa ya, kamu seperti bertemu dengan soulmate kamu gitu ya. Memang ini soulmate kamu. Jadi dia itu kedepannya dia akan lebih memperlakukan kamu dengan hangat, romantis ya, membahagiakan. Kalau kalian yang sudah menikah, di sini ada sebuah keberuntungan rezeki atau kelancaran rezeki. Atau kalau dalam usaha kalian ini, kalian akan semakin hari semakin berkembang, maju gitu. Untuk kalian yang pernah terpuruk dalam keuangan ya, ke depan insya Allah akan maju nih. Kalau saya lihat kalian
Terus kalau didesan ya, cinta ini akan semakin hangat ke depan karena kalian sudah belajar di masa lalu. Kalian masing-masing sudah belajar di masa lalu. Oh iya ya, kalau saya seperti ini, kita break, ini nggak enak gitu. Jadi kalau dia sudah datang minta maaf, berarti dia sudah ingin merubah gitu, merubah sifat yang nggak bagus dia itu, karena dia sudah sadar bahwa iya, saya sudah salah gitu. Jadi ke depan jika kamu maafkan dia ya, atau ikuti kata hati kamu, kalau kamu masih mencintai dia ya, kalau kamu melihat dia lebih banyak positifnya, hanya kesalahan kecil saja yang membuat kalian break, berarti dia masih bisa untuk kalian pertahankan, dia masih bisa untuk kalian terima. Jadi kalau kalian masih ada hati sama dia, berarti kalian akan kembali lagi dengan orang di masa lalu. Dia akan minta rekonsiliasi, dan disinilah keharmonisan akan tercipta. Jadi itu baik dari kalian yang belum mendapatkan pasangan, kalian akan mendapatkan jodoh ya. Orang yang lagi putus sama pasangannya gitu ya, pacarnya, akan kembali lagi. Di sini saya melihat ya, untuk kalian yang sudah berumah tangga, mungkin kalian akan kehadiran seorang anak gitu ya. Hubungan ini akan semakin hangat karena dengan kehadiran seorang anak yang sudah berumah tangga ya. Di sini ya, Nine of Swords. Aduh, Nine of Swords ini ya, saya melihat beberapa dari kalian ini masih aja stay dengan pikiran-pikiran masa lalu, masih aja membawa trauma kalian di sini, di kehidupan saat ini. Jadi atau saya melihat pasangan kalian ini ya, kalau dia belum ada gerakan kepada kalian, dia sendiri yang pusing, karena dia sangat mencintai kalian. Dia sangat ada beberapa hal yang mungkin belum kalian pecahkan bersama, belum berhasil kalian pecahkan bersama, belum kalian selesaikan. Ini yang menjadi belenggu dalam hati kalian masing-masing ya. Jadi kalau kamu merasa masalah itu belum diklirkan, sebaiknya diutarakan gitu ya. Kalau dia minta kembali sama kamu, coba kamu ungkapkan apa yang tidak kamu sukai dari dia. Terbuka ya, dibutuhkan keterbukaan, dan kamu tolong minta dia untuk terbuka kepada kamu. Apa sih yang kamu ngerasa gak baik dari diri saya? Coba terbuka, coba jujur, supaya kita tuh klop gitu loh, kita tuh bisa balance gitu ya. Dan di sini ada attraction ya, dari pesan angel untuk kamu. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi apapun yang kamu atraksikan dalam hidup ini ya, otomatis kan searah dengan jalan pikiran kamu, dan itulah yang akan terkoneksi, itulah yang akan terjadi gitu ya. Jadi kalau kamu memilih untuk stay di masa lalu kamu ya, kamu memilih untuk terus-terusan khawatir, takut atau membawa trauma gitu ya, takut kalau saya memilih ini, jangan-jangan nanti terulang lagi gitu. Coba bilas ya otak kamu itu dengan berpikir positif dan menilai, menganalisa selama ini hubungan kalian tuh salahnya di mana, kurang balance-nya tuh di mana gitu. Gali semua, keluarkan, ungkapkan, dan kompromikan, maksudnya dibahas gitu ya, dipecahkan masalahnya apa gitu. Jadi kalian harus banyak komunikasi di sini ya. Setelah itu ringankan beban pikiran kamu dengan cara mencari kesibukan yang bikin kamu itu, pikiran kamu itu segar kembali gitu, ada pandangan lain gitu, ada memandang dari sisi yang berbeda gitu. Jadi jangan hanya stay di satu pemikiran aja, jangan hanya fokus di satu pemikiran aja. Cobalah berpikir itu dengan berbagai cara gitu ya, dengan berbagai arah gitu ya. Berpikir luas itu berarti oke lah, kalau yang ini nggak bisa berarti saya bisa cari, pasti ada solusinya. Coba saya cari saya coba dengan cara saya yang ini, atau pandangan saya saat ini tuh kayaknya dia begini deh gitu ya. Kalau kamu sedang buntu, cobalah curhat ya, atau tukar pikiran sama saudara atau teman yang kamu anggap bisa dipercaya atau yang bisa memotivasi kamu gitu ya. Di sana kamu bisa mendapatkan pencerahan. Coba diskusikan masalah kalian, supaya dari situ kalian akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bakal membuat kalian tuh berpikir lebih luas gitu. Jangan hanya menggunakan pemikiran sendiri. Kadang kita tuh sering terbawa kepada pemikiran sendiri, sehingga kita lupa bahwa ada cara lain untuk merubah kehidupan kita gitu ya.
ada cara lain untuk mengatur hubungan ini menjadi lebih fresh, lebih baik gitu. Jangan kita hanya stuck pada satu masalah, karena masalah itu akan datang berkali-kali ya, nggak akan putus masalah itu. Dan tujuannya masalah datang itu untuk mendewasakan kita, untuk memberitahukan tentang hal-hal yang mesti kita perbaiki gitu. Bukan kita masalah datang terus kita harus terpuruk, kita stay di situ, kita stagnan, kita berpikir bahwa ini nggak benar, dia mengecewakan, dia sudah nggak bisa lagi saya pertahankan. Coba teliti dan analisa ya, lebih netral gitu, lebih seimbang, berpikir secara seimbang gitu. Jangan hanya menjudge gitu ya. Saya melihat sini ada beberapa dari kalian terlalu egois, ngejudge ya, merasa diri benar. Ego itu tuh harus diperangi gitu ya. Manusia itu kalau tidak berperang dengan egonya sendiri, dia akan dikuasai oleh egonya sendiri gitu. Harus berperang sampai bisa mengalahkan ego. Karena di sini ada Six of Wands, jadi saya melihat kalian ini bisa kok ya. Kalian orang yang serius kalau sudah fokus ke satu hal. Kalian kalau sudah melakukan sesuatu tuh kalian orangnya serius. Jadi itu yang bahaya. Kadang tuh ada negatifnya ya, kalau kalian terlalu serius kepada hal yang negatif, itu yang bahaya. Karena kalian akan berada di situasi kalau itu tentang pemikiran positif negatif kalian, berarti kalian akan stay di situ berlama-lama. Kalian serius di situ aja. Tapi kalau kalian segera mengalihkan pikiran kalian untuk berpikir lebih ke arah yang luas, yang positif, otomatis kalian akan mendapatkan jalan positif lainnya gitu. Mendapatkan pintu-pintu yang belum pernah kalian masuk gitu. Ada banyak pintu terbuka untuk kalian masuk. Ini dalam hal cara berpikir ya. Tapi kalian kalau cuma berhenti di satu pintu aja, bagaimana kalian bisa menuju ke masuk ke pintu-pintu yang lain? Pintu-pintu yang saya maksud di sini adalah cara berpikir kalian, intuisi kalian. Kalau kalian berhenti di satu pintu, berarti kalian memblok intuisi kalian gitu ya. Paham ya sampai situ ya. Jadi cobalah atraksikan ya hal-hal positif dan hal-hal yang lebih menambah wawasan kamu, agar kamu tuh tahu bahwa di dunia ini tuh ada banyak hal yang belum kita rasakan. Jadi kita perlu explore ya, eksplorkan pikiran kita ya, supaya kita bisa menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan satu masalah. Jangan satu masalah membuntukan cara kita ya, jadi kita tuh jangan hanya karena kalian terlalu terbawa dengan satu masalah itu, akhirnya kalian stagnan di situ, kalian pasif, nggak mau bergerak untuk berpikir lebih dari arah yang lain, memandang satu masalah dari pandangan yang berbeda ya, dengan cara yang berbeda, maka kalian hanya akan stay di situ gitu ya. Jadi cobalah buka pikiran hati dan pikiran kalian bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang nggak selesai, pasti selesai, pasti bisa diselesaikan. Di dunia ini tuh ada banyak hal yang masih bisa kita nikmati, selain kita harus membawa pikiran kita ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi kehidupan ini tuh ibarat sebuah judul, jadi judulnya tuh kamu yang ciptain, isinya juga tergantung judulnya. Jadi kalau judulnya kamu sudah negative thinking, kamu sudah pasif, kamu sudah kecewa, kamu sudah sudah ngeblok ya hati kamu untuk menerima hal-hal baru, otomatis isinya juga begitu, yang akan teratraksikan dalam hidup kamu pun akan begitu gitu ya. Tapi kalau kamu merubah cara pandang kamu dan kamu bilang ya, misalnya kamu ungkapin, sekarang judul hidup saya itu seperti ini loh, misalnya gini, intinya saya harus bahagia gitu, itu judulnya. Nah kamu tahu isinya kan, apa yang akan kamu atur, bagaimana caranya membuat hidup kamu bahagia gitu ya, bagaimana caranya membuat pasangan kamu itu berubah untuk kamu ya. Otomatis dari diri kamu dulu, kamu yang ciptain judulnya dulu. Kalau kamu aja nggak tahu manage hidup kamu, cara pikir kamu dan cara pandang kamu, otomatis pasangan kamu akan terkendalikan oleh orang lain. Jadi suasana yang diciptakan ya kamu terbalut dengan itu.
Tapi kalau kamu yang menciptakan judul, otomatis dialah yang harus mengikuti cara pikir kalian gitu. Tapi jangan egois ya, jangan egois. Karena bahagia itu kalau kita kesampingkan ego kita. Bahagia itu kalau kita bijaksana terhadap diri kita dan kita bijaksana terhadap hal-hal yang datang gitu, terhadap apapun gitu, terutama pasangan kita gitu ya. Jadi berpikirlah yang netral-netral aja, dan berpikirlah yang memajukan diri kamu, mencerahkan pikiran kamu, yang memperluas wawasan kamu, membahagiakan diri kamu ya. Berpikirlah yang secerah-cerahnya gitu ya. Jadi kalau kamu terus meratap, otomatis kamu gak bakal syukurin apa yang sudah kamu dapatin saat ini. Belum tentu orang lain bisa berada di posisi kamu. Mungkin kamu kecewa dalam hal cinta, tapi kamu mendapatkan keuangan yang baik. Ada tuh orang lain ya, mereka tuh sudah miskin, sudah nggak ada pekerjaan. Bukan masalah miskin apa ya, mereka tuh udah belum ada pekerjaan, udah keuangannya kere-kere, belum lagi mereka dikecewain gitu. Itu jadi bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk masalah yang mereka hadapi. Tapi saya dari sini karir dan keuangan kamu juga bagus ya. Apa yang kamu inginkan akan terwujud gitu ya. Ya, harapan kamu, cita-cita kamu, harapan kamu dalam hal percintaan apalagi gitu ya. Kalau kamu masih mencintai orang lama, dia akan kembali sama kamu. Tergantung nanti ke depan kamu merubah atau membuat manajemen baru gitu, manajemen baru dalam kehidupan cinta kamu ya. Harus selalu memperbaharui diri, memperbaharui pemikiran ya. Harus selalu ada pembaruan dalam pemikiran kita supaya kita bisa setingkat lebih baik daripada yang kemarin. Apapun yang kita pikirkan itu yang akan terkoneksi dan itu yang akan terrealisasi ya. Termonetisasi. Sama dengan saya YouTuber, kalau saya fokus dan saya rajin bikin konten, monetize saya itu akan sesuai dengan kerja keras saya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu yang kita dapatkan, apapun yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Jadi usahakan positive thinking, luaslah dalam berpikir ya. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara A, ayo pakai cara B. Kalau yang B nggak bisa lagi, ya udah cara C gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya, semoga ini menginspirasi kamu ya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kalau mau personal reading itu silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini, ataupun di kolom deskripsi itu di bawah judul video ini ya. Nomor saya yang lama itu yang 0813 43 80588 itu udah tercecer di mana tahu. Karena waktu itu HP saya rusak, jadi tercecer, makanya saya kehilangan kontak-kontak customer saya, subscriber saya yang sudah lama sering berkonsultasi dengan saya ya. Jadi kalian yang mendengar ini tolong save nomor saya yang baru 085243062660. Kalau kalian menemukan video-video saya yang lainnya ada 081343 itu jangan kalian save nomor itu, jangan kalian hubungi nomor itu, hubungi di nomor 085243062660. Oke, seperti itu ya Capricorn. Semoga ini cukup membantu mencerahkan pemikiran kamu ya. Semoga ke depan apa yang saya bacakan ini sesuai dengan apa yang akan kalian alami ya. Karena di sini ada Wheel of Fortune, berkali-kali setiap kali saya membaca tarot itu sudah 3 kali kayaknya saya selalu mendapatkan Wheel of Fortune dalam pembacaan kalian. Dan itu kejujuran saya shuffle dulu karena saya tidak memiliki apa itu namanya tripod. Jadi saya nggak pakai video gitu, saya pakai gambar aja, tapi saya shuffle secara jujur. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.